Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wa ba'd. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Baik Bapak, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, insyaallah ini lumayan serius nih. Takmir masjidnya mau ngaji kitab sama jamaahnya. Ini jarang-jarang hari ini kajian masjid maunya ngaji kitab. Semoga para pengurus diberkahi oleh Allah. Amin. Ya. Begitu juga jamaah diberkahi karena mau duduk. Malaikat mengatakan Allah marhamhu. Jadi selama kita duduk di masjid, itu malaikat itu doa, ya Allah rahmati dia, Allah marhamhu waghfir lahu. Di riwayat lain Allahumma shalli alaihi. Hadis ini semuanya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ya Allah rahmati orang ini. Jadi semakin lama duduknya di masjid, semakin banyak doa dari malaikat. Kalau malaikat doa mustajab nggak Pak? Ya, karena dia nggak dosa, langsung naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk ke golongan yang juga tertipu, tapi menggunakan pakaian orang-orang suci, yaitu pakaian para sufi. Disebutlah mereka mutasawwif. Mutasawwif ini kalau bahasa kita anak muda sekarang sufi ngeprank. Ya, ngeprank orang deh kerjaannya. Dia kira dia dengan begitu, dengan nanti ada beberapa penandanya, dia sudah menjadi seorang ahlullah, wali Allah. Ghururul mutasawwifah wa hum firaqun katsirah mutafarriqah, ya. Jadi mereka ini banyak sekali. Jadi kelompok sufi-sufi palsu, kira-kira begitu bahasanya. Sufi palsu inilah yang bikin barangkali kawan-kawan salafi itu benci dengan tasawuf. Ya, saya curiganya gitu Pak. Tapi pas kita cek sama aja. Yang penting ada nama tasawufnya dibantah semua. Ya, beda dengan imamnya, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu mengapresiasi sufi, sufi yang benar-benar sufi, dan dia mengkritisi yang dianggapnya mutasawwifah, sufi-sufi palsu. Apalagi murid Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, malah menjadi sufi beneran. Bahkan karyanya lebih dominan tasawufnya daripada salafinya. Contohnya kitab yang paling besar, dan di Saudi ada beberapa tokoh salafi mentahzir, melarang murid-muridnya untuk tidak membaca kitab imamnya sendiri. Judulnya Madarijus Salikin. Madarij artinya maqamat, tahapan-tahapan, makom-makom orang suluk. Salik itu artinya orang suluk. Suluk adalah penempuhan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga nulis kitab Badatus Sabar, ya. Dia juga nulis kitab tentang Az-Zuhud, ada tentang cinta, Raudatul Muhibbin. Sebagian besar sudah diterjemah. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beda dengan Ibnu Jauzi, ya. Ibnu Jauzi jauh sebelum mereka. Ibnu Jauzi langsung berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, antara mereka dengan Syekh Abdul Qadir ada 2 orang. Jadi masih ada 2 orang yang harus dihubungkan sanadnya. Jadi imamnya begitu Pak. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
Wahhab itu berguru kepada ahli hadis yang sufi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, namanya Muhammad Hayat As-Sindi, dan itu tertulis. Cuma ketika Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin menyebutkan Muhammad Hayat As-Sindi, dia tidak menyebutkan sosok ini sosok siapa. Tapi kita nggak usah khawatir, Hayat As-Sindi menulis kumpulan sanadnya dan menuliskan namanya dan thariqatnya di situ. Akidahnya Maturidiyah, mazhabnya Hanafi, dan dia bertasawuf. Tasawufnya tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Surawardiyah, dan yang lainnya. Siapa muridnya tadi? Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi, Imam Wahabi ini Pak, benar. Antum udah connect ya sama Wahabi ya. Muncullah juhala al-yaum, ya, orang nggak ngerti sejarah sekarang, terus bilang, yang ente bilang Wahabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Abdul Wahhab bin Rustum. Lah, Abdul Wahhab bin Rustum tahun 200-an Hijriah. Ini sudah belakangan ini. Ya. Kalau Masehinya udah 1700-an. Ya, barangkali ya 1200-an lah. Beda 10 abad, nggak ngerti sejarah dia. Ya. Lo nggak boleh menyebutnya sebagai Wahabiyah, namanya kan Muhammad, seharusnya Muhammadiyah. Tuh nggak ngerti sejarah lagi. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kenapa nggak disebut mazhab Muhammadiyah? Imam Ahmad bin Hambal, itu antara Ahmad bin Hambal ada binnya satu lagi, nggak disebut, langsung ke kakeknya. Kenapa disebut Hanbali, nggak disebut Ahmadiyah? Kan jadi repot Pak nanti jadi Ahmadiyah. Di Parung tuh Masawangan, uang gede-gede itu menolak Ahmadiyah. Kan repot nanti kalau mazhabnya mazhab Ahmadiyah. Nggak ngerti sejarah tuh gitu, tapi komen. Uskut illam ta'rif, ya. Kalau nggak ngerti diem aja. Ini mau ngeles tapi ngelesnya tuh nggak berilmu. Nah ini yang kemudian bikin kita geli. Ya kalau nggak ngerti sejarah diem aja. Syekh bin Baz itu berbangga dengan nama Wahabiyah. Nggak usah takut. Tinggal Wahabi versi siapa nih? Karena Muhammad bin Wahhab itu antara realitasnya dengan setelah itu beda. Beliau itu pernah menulis satu risalah. Beliau memberikan semacam klarifikasi bahwa dia tidak pernah mengkafirkan sufi, tidak pernah menganggap sesat sufi. Sekarang yang lagi viral di Riau, ada seorang salafi menganggap NU Muhammadiyah sesat, Pak. Jamaah tabligh sesat, sufi sesat, Asy'ariyah sesat. Terus yang masuk surga dia doang, yang benar dia doang. Ini mulai muncul Pak sekarang. Nah itu yang saya sebut kemarin. Loh kok muncul orang MUI dari Muhammadiyah bela-belain kelompok mereka? Nggak ngerti dia radikal itu apa. Radikal kan macam-macam. Ada fikrahnya, ada manhajnya, ada sikapnya dalam bernegara, ada yang sampai kepada tataran militer. Ini yang bahaya. Mereka udah angkat senjata, itu baru bahaya sekali, udah darurat. Kalau ini daruratnya belum darurat militer, masih darurat fikriyah. Mau kita biarkan anak muda kita begitu entah? Ya, muncul begitu, ya. Udah dengar Pak videonya? Belum ya? Waduh parah ya. Apa katanya NU Muhammadiyah sesat? Ya salah. Kalau NU Muhammadiyah sesat, maka sesatlah semua kiai-kiai kita, ulama kita di sini, negeri ini. Dia nggak mikir dia, fala taqilunnya nggak dipakai. Di Quran disuruh mikir, dia nggak mikir. Malah pakai terjemahan-terjemahan biasa ya. Cuma karena ada perbedaan penafsiran, kemudian menganggap orang lain sesat. Nah, mereka ini mentahzir murid-muridnya untuk membaca kitab Madarijus Salikin. Nggak boleh dianggap ini ada kesesatan. Jadi jangan sakit hati Pak antar kalau kita disesatkan mereka. Kenapa imamnya sendiri dianggap menyimpang? Ya,
Saya ngomong Syekh Muhammad Abdul Wahab itu berguru ke Syekh Muhammad Hayat As-Sindi yang dia sufi muhaddis, itu saya dianggap bohong. Jadi orang yang kalau nggak ngerti ngomong sama yang ngerti, orang yang ngerti dia dianggap bohong sama dia. Nah, inilah lucu-lucunya sekarang ya. Cuma karena kita lagi puasa Pak, jadi kita tahan-tahan dikit ya. Kalau enggak kita ya debat-debat sekalian. Cuma untuk apa juga debat? Kita debat 1000 kali, bawa 1000 dalil, mereka nggak akan percaya. Innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah itu bukan sesukamu. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semenjak saat itu saya mengurangi debat. Pengalaman kita bawa beberapa kitab juga mereka nggak percaya. Kitab imamnya kita tunjukin juga nggak percaya. Ya. Kita tunggu saja hidayah dari Allah SWT. Nah ini saya tadi mengira mereka itu menzindikkan kelompok sufi prank ini ya, mutasawwifah ini, sufi palsu. Ternyata enggak, mereka emang anti sufi ya. Imam Ghazali beliau mengerti di zamannya ada sufi asli, ada sufi palsu. Ightarru bizayyi wal hayyi'ati wal mantiq fayajlisuna ala sajadat ma'a itraqir ra'si wa idghali fil jayb kal mutafakkir ya. Ini sufi prank ini gayanya doang Pak ya. Bizay ini pakaian sufi. Emang pakaian sufi ada ya? Ternyata sufi itu nggak punya pakaian khusus, cuma beberapa mursyid tertentu dia suka pakai serban tertentu. Misalnya Allah yarham Syekh Nazim Aqani, kemudian yang masih hidup muridnya Syekh Hisham Kabbani dan anaknya Syekh Mehmed ya, Syekh Muhammad Kabbani, Syekh Muhammad Al-Haqqani, itu suka pakai serban, suka pakai serban. Orang mengira itulah pakaian sufi. Enggak, akhirnya muncullah kelompok pranknya. Bahkan di antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Syekh Hisham ini, ada yang kemudian ya ightarru bizay, tertipu dengan penampilan itu, bahwa itulah penampilan sufi. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Syekh Hisham, tapi Syekh Hisham nggak masuk ke barisannya ya. Kita ngelihat juga Pak ya, sibuk di pakaian, sibuk di serbannya ya. Syekh Hisham jadi mursyid kan bukan karena dia serbannya ya. Kalau di Jawa mursyid itu kebanyakan kayak Abah Habib Lutfi atau Abah Uci, pakai kopiah terus dikasih begini ya, biasanya putih, namanya khirqah ya, atau rida yang dijadikan khirqah sufi ya. Di kita kalau ada yang begitu itu berat itu ya, yang pantas begitu ya beliau-beliau itulah. Kita nggak pantas Pak ya, minimal dia mursyid gelarnya, dapat ijazah dari gurunya. Penampilan begini bizai wal hay'ah, gaya ya, penampilan termasuk gaya duduknya, kepalanya ya, yajlisuna ala sajadat ma'itraqir ra's, tahu-tahu pikirannya melayang kemana-mana, kal mutafakkir, seakan-akan dia seorang mufakkir, padahal pikirannya lagi melayang-melayang Pak, belum jelas ya. Wa fi tanaffusus su'ada, kalau nafas tuh nafasnya panjang ya, kayak berkarisma. Khafdis saut fil hadis, kalau bicara tuh kayaknya tenang ya. Walam yut'ibu anfusahum qad fil mujahadah wal riyadah wa muraqabatil qalbi wa tathhiril batin wal zahir min al asami al khafiyah wal jaliyah. Tapi mereka tidak melakukan amal sufi yang sebenarnya. Apa itu? Mujahadah. Apa arti mujahadah? Bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh itu di saat ngantuk dia lawan kantuknya. Malas ngitung zikir, dia hitung zikirnya. Itu lagi masuk pikiran duniawi, dia lawan pikiran duniawinya. Ini mujahadah. Warriyadah, riyadah itu menunjukkan kedisiplinan, diulang-ulang. Riyadah itu latihan yang diulang-ulang. Ini wirid aja nggak ada latihannya, ya. Gayanya dapat.
Wa muraqabatil qalb. Lalu kemudian muraqabah qalbiyah. Apa arti muraqabah qalbiyah? Mengintai kalbu. Apakah kalbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini muraqabah. Dalam tradisi keilmuan sufi yang asli, muraqabah ini panjang babnya. Mulai dari muraqabah mutlak, ada muraqabah ma'iyah, ada merasa bersama Allah, ada merasa kedekatan, aqrabiyah, dekat terasa dengan Allah. Ada juga terus-terusannya ya, ada ahadiyah, qul wallahu ahad, ada rahmaniyah, ada qur'aniyah, banyak sekali. Dan ini muraqabah ini yang lucunya di beberapa zawiyah zikir, muraqabah ini diajarkan, padahal enggak. Muraqabah itu langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma mengintai kalbu lah nanti yang merasakan rasanya ma'iyah atau apa. Nah, di beberapa zawiyah, surau atau riba, itu muridnya diajarkan, sekarang kamu muraqabah ini ya. Ini nggak nyambung ya. Wa tathhiril batin wa zahir. Apalagi kerjaan sufi yang asli, purifikasi. Apa arti purifikasi? Memurnikan, menyucikan zahirnya dan batinnya. Artinya fikihnya bagus. Dia nggak mesti ahli fikih, Pak. Jadi sufi ini nggak mesti dia ahli fikih, nggak mesti dia ahli fatwa, tapi dia ahli yang kedua, wal-zahir wal batin, ahli dalam mensucikan yang batin. Minal ahkamil khafiyyatil jaliyah, dari dosa yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dan itu ya, mujahadah, riyadhah, muraqabah qalbiyah, tathhir zahir al batin, ini baru awail manazil tasawuf, baru awal makom-makom sufi. Nah, orang-orang yang pakai baju-baju sufi tadi ini awal aja belum lolos itu. Ma'annahum lam yahumu qad haulaha wa lam yasumu anfusahum syai'an minha. Ya, padahal belum pernah mencium, memasuki fase-fase ini. Ya, kawan-kawan kita ajak latihan. Namanya latihan kan ada targetnya. Kalau sudah nggak latihan baru bebas, baru zikron katsiro, itu unlimited. Jadi kita latih, misalnya ada zikir mulai dari 1000, 5000. Itu latihan-latihan itu dibolehkan oleh para ulama karena mengikuti langkah dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada yang tadi di pakaian. Nah, sekarang ada kelompok sufi prank ya, yang idda'at ilmal ma'rifah, yang ngaku-ngaku dapat ilmu ma'rifat. Nah, ini lebih berat nih, Pak. Kayaknya dia paling tinggi gitu ya. Wa musyahadatul haq, dan seakan-akan dia memandang kepada Allah. Wa mujawazatul maqamat wal ahwal, seakan-akan dia sudah melewati semua maqamat tadi dan ahwal ya. Apa beda maqam dan ahwal? Maqam itu adalah kondisi yang sudah menetap pada seorang hamba. Misalnya rasa taubat. Itu setiap hari itu dia kalau ingat taubat, itu dia bisa taubat berkali-kali. Jadi hari-harinya itu taubat. Kalau ahwal, ini rasa yang datang dari Allah. Kadang-kadang dia kemudian nangis. Nah, itu ahwal taubat namanya. Ahwal ini nggak selalu datang. Kalau selalu datang repot kita. Coba setiap hari kita nangis, repot, Pak. Lagi jalan nangis, ntar dikira orang gila ya. Wal mulazamah fi aini syuhud, orang ini ngaku-ngaku sudah langsung menyaksikan inti daripada zat Allah. Wal wusul ilal qurb, sampai kepada makom qurbiyah, kedekatan. La ya'rifu la yu'rafu hadhihi al-umur illa bil usama wal alfaz. Padahal dia tahu semua ini baru sebatas diskusi dan istilah-istilah bil usama. Jadi nama-nama aja. Nah, ini grup-grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini.
grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini banyak di kampus-kampus dan sekitar-sekitaran kampus. Ngajinya ini, Pak. Juga ada yang palsu, juga ada. Kayaknya bukan di kampus, kiai-kiai tertentu. Karena saya banyak juga dengerin kiai-kiai tertentu yang ngaku sudah suluk di langit. Saya suluk di langit sekian tahun gitu. Anak-anak yang tamatan-tamatan pesantren Timur Tengah direndahin sama dia. Ente apaan? Paling ente cuma sekian tahun di Mesir gitu. Saya sekian tahun di langit. Emang orang di langit pamer-pamer segala. Bisa kita tes. Kalau dia pernah ke langit ketemu nggak Nabi Isa? Ya, ketemu nggak Nabi Adam di langit pertama? Kalau pernah nyantri di langit, ya. Ketemu nggak Nabi Ibrahim di langit 6 atau 7? Karena di hadis Bukhari itu ada dua versi, fis sama'i sadisa dan fis sama'i sabi'ah, langit ke-6 atau langit ke-7. Ketemu nggak sama Nabi Ibrahim? Baru bener tuh nyantri di langit. Baru nyantri di langit belagu. Iblis lama di langit. Iblis lama apa di langit? Iblis itu kan dulu dari Banul Jan ya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kan begitu di Quran. Dan Allah menciptakan jin dulu nama. Jadi sebelum ada setan dan jin sekarang itu ada satu generasi namanya jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, itu Banul Jan namanya. Klan jin. Dulu mereka berfisik, Pak, di bumi. Jadi di masa Nabi Adam itu kita sama jin tuh begini hadap-hadapan. Repot nggak tuh, Pak? Maka kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah dan kitab Qasasul Anbiya, ada satu kekhususan anaknya Nabi Adam namanya Syith, keturunan Nabi Adam. Itu dia lahir, ya umat manusia baru ratusan ribu, Pak. Nabi Syith ini diberikan ilmu oleh Allah tentang masa lalu. Terlihatlah oleh beliau ini bagaimana dulu Banul Jan. Banul Jan ini dulu bikin onar di bumi, maka kemudian Allah kiamatkan bumi, dibikin kiamat awal, gempa, banjir. Mereka kan tubuh fisik kayak kita, maka mereka lari ke gunung-gunung, begitu di hadis Imam Hakim ya. Mereka lari ke laut, maka jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya. Lari ke Gunung Pangrango, Gunung Salak tuh. Ada yang lari ke pohon, ada yang lari ke batu-batu. Makanya batu-batu kincin, Pak, hati-hati tuh. Siapa tahu ada isinya. Ya, ada yang diundang. Jadi mereka udah pindah-pindah kemana, diundang oleh si empu bikin keris, bikin pedang, diundang ke dalam jadi khadam, dia pindah ke situ. Ada juga, Pak, itu bisa dirasakan, ada ilmunya cara ngerasainnya. Nah, itu ada ahlinya. Jangan datang ke saya bukan ahlinya. Makanya pohon-pohon tertentu kalau anak-anak indigo bisa ngelihat, Pak. Saya masa kecil bisa ngelihat jin, saya masih ingat, tinggi-tinggi ya, sampai ke atas itu tuh. Pernah saya ngelihat waktu kecil ya, sampai ke tulisan Nabi Muhammad tuh, Pak, tinggi tuh ya. Matanya tajam merah ke tongkat, celananya dikit doang, Pak, kayak orang Papua yang pelosok. Orang Papua sekarang kan udah canggih, Pak, bajunya udah bagus-bagus ya. Itu sama persis, melihat tegak. Saya masih ingat tatapan matanya sampai hari ini. Kali dia senyum-senyum, Pak, sekarang. Gue diceritain lagi gitu. Itu di mana? Saya masuk kebun, main-main sama anak-anak, teman-teman. Masuk kebun, loh ada dia. Kita bingung, loh kok ada orang begini di sini. Kita mau panggil semua anak-anak itu. Pas saya keluar kebun, perbatasan kebun, udah nggak ada. Masuk lagi ke dalam, mau main-main ceritanya. Kita kira tuh orang gede bisa diajak main-main. Dicari-cari nggak ketemu. Pulanglah saya. Pulang-pulang diingat-ingat. Baru ngeh. Kayak baru ngeh saya. Ya
Kalau genderuwo nggak begitu juga, genderuwo beda lagi wajahnya ya. Wallahu alam itu apa. Ya, dan itu berzahir dalam mata saya. Ya. Anak kecil kan ketika lahir antara alam ruhnya dengan alam fisiknya itu masih tarik menarik. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang akalnya belum terlalu matang, akhirnya yang tadi itu masih membekas dalam dirinya sampai tua dia bisa indigo deh. Kita ngelihatnya dia kayak orang ebleng, padahal dia beneran Pak. Kita kira dia sedeng. Enggak, dia asli itu. Dia ngerasain paling energinya. Oh, ini dia berasa apa gitu. Tapi kan nggak enak hidup begitu Pak. Enak nggak hidup? Wah, samping Ustadz ada makhluk nih. Nah, kan repot. Ya, jadi kayak orang parno. Ya. Nabi Syed ini kemudian diberikan zikir-zikir tertentu oleh Sayyidina Jibril dengan perintah dari Allah untuk membuat batas hijab antara manusia dan jin. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Nabi Syed karena berkah mukjizat beliau kita sekarang ada barrier dengan jin itu. Kalau nggak kita ditojok-tojok mulu kali Pak. Ya, tidur digangguin, ya kan iseng dia. Kita bikin rumah, dia bilang, ini tanah gua nih, kan repot tanah. Ya, nggak bisa laku tuh tanahnya, atau sertifikat tanahnya dibatalin sama dia. Nah, kelompok-kelompok ini kadang-kadang dia punya pengalaman rohani, tapi bukan kerohanian yang murni, tapi kerohanian palsu. Yang membawa dia bukan Allah, bukan malaikat, tapi yang bawa dia adalah jin. Ini sering Pak. Nah, tadi saya nyebutkan mereka kemana-mana ya. Dan yang tinggi-tinggi mereka naik ke angkasa. Antara langit dan bumi disebut sama'id dunya. Disitulah Allah izinkan jin-jin, setan-setan yang kuat-kuat itu bikin istana-istana. Karena dulu Azazil, iblis ini pernah naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit ke-7 dan menjadi pemimpin salah satu klan malaikat beribadah kepada Allah. Balik lagi turun ke bawah. Jadi setiap langit itu dia beribadah di sana. Wallahu alam berapa lama mereka beribadah. Tahu-tahu dapat kabar. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dapat kabar dalam surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah akan memilih seorang khalifah di bumi, wakil Allah di bumi dari kalangan bukan kamu, tapi kalangan yang tercipta dari tanah. Nah, yang tercipta dari tanah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, kenapa engkau menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang merusak? Loh, malaikat sudah tahu, berarti sudah ada Adam sebelum Adam. Malaikat sudah pernah ngelihat ada makhluk kayak kita ini, kayak Nabi Adam, yang dulu merusak dan menumpah darah di bumi. Nah, jadi jangan heran nanti kalau ada beberapa kiai, beberapa ustadz, profesor menafsirkan Adam qabla Adam. Ada Adam sebelum Adam. Tapi Adam yang disebutkan dalam silsilah ranji kenabian itu Adam terakhir, Pak. Adamnya kita. Maka Adam-Adam sebelumnya ya itulah mungkin Homo sapiens itu segala macam, kita nggak tahu. Ya. Ada kan di Pulau Jawa kan ada kan? Ya, ketemu rangkanya, tapi nggak banyak Pak. Kalau dihitung ya paling-paling nggak lebih dari 70 seluruh bumi, nggak akan banyak. Nah itu sebelum kita tuh. Karena kalau dihitung kita ke Nabi Adam barangkali belum sampai 70.000 sampai 10.000 tahun, belum nyampe. Kita ke Nabi Adam ya belum nyampe Pak. Ini mau genap nih 7.000 tahun. Sedangkan Homo sapiens itu termasuk yang ditemukan oleh Darwin dan teman-temannya pengikut-pengikutnya. Ada burung ya gak? Ada rangka orang kayak manusia, tapi kok kepala tengkoraknya sedikit beda. Yang agak sempurna itu kan yang di Pulau Jawa, mirip sama kita. Itu jauh sebelum Nabi Adam, jutaan tahun. Kalau jutaan tahun berarti mereka hidup sebelum manusia.
Jadi teori Darwin ini yang keliru adalah cocok loginya. Sedangkan data yang dia temukan itu benar. Apa datanya? Ada makhluk sebelum Adam, kayak kita. Itu sahih, Pak. Sebelum kita sudah ada yang mirip-mirip manusia. Sebelum manusia ada binatang-binatang. Kita nggak tahu namanya apa ya. Ya, yang disebut oleh anak-anaknya dinosaurus. Ya, ada macam-macam. Itu emang ada. Ya dulu kadal-kadal, buaya-buaya, yang di Komodo itu kan yang masih tersisa itu. Dulu kan gede semua. Kan makhluk purba yang masih tersisa. Sekarang segede kita. Ya dulu manusia segede itu juga. Cuma manusianya bukan Nabi Adam. Yang disebutkan dalam silsilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Nah, bukan Adam yang itu. Karena kalau Adam yang itu belum nyampe 7.000 malah. Kalau perkiraan kita ya. Arkeolog kan sudah punya alat. Diambil sampelnya, karbonnya masukin ke lab, itu ketahuan umurnya berapa. Jadi bumi ini sudah sangat tua. Sangat tua. Dan sudah ada gempa dahsyat sebelum kita. Ada meteor masuk ya. Makanya tadi yang kita ceritakan dalam hadis Imam Al-Hakim, nah hadis-hadis yang lain yang sahih, itu jin-jin tadi pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon, pergi ke batu-batu, ke goa-goa, masuk, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Ada yang dia bisa terbang dan naik ke atas. Nah, yang naik ke atas ini kelompok-kelompok jin yang jago ilmu, yang nanti mereka akan menjadi penipu-penipu orang-orang yang ahli makrifat palsu ini. Maka hati-hati Bapak Sarmakan Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, nggak usah deh percaya gitu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu syaitan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kiber. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama dunia, yang orang sebut khayangan. Makanya ilustrasinya Sung Gokong kan itu persis, Pak. Kerajaan langit itu ada awan-awannya. Ini ciri-ciri mereka berawan-awan itu. Jadi itu bukan imajinasi bohongan ya, karena dalam tradisi falsafah Aflatun, apapun yang diimajinasikan manusia itu ada realitasnya sebenarnya. Kita kan berimajinasi apa? Itu ada realitasnya di luar. Cuma ada yang akal kita kesampaian, ada enggak. Bukan enggak masuk akal. Akalnya enggak nyampe, bukan berarti dia enggak ada, ya. Talaqqafa min alfadhi ta'at kalimat fahuwa yuraddiduha wa yazunnu anna dhalika a'la min ilmi al-awwalin wal akhirin. Dia dengan tadi lafaz-lafaz tadi, istilah-istilah tadi, merasa itu adalah yang paling tinggi, a'la min ilmi al-awwalin, lebih utama dari ilmu awalin dan akhirin, generasi dulu dan generasi belakangan. Nah, orang-orang ini ciri-cirinya apa? Yanzur ilal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wa asnafil ulama bi'ainil izrdiyah. Tadi seperti yang saya katakan, ciri-ciri mereka ini jago baca kitab, jago istilah-istilah tasawuf. Tapi kalau mandang ulama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, para kiai, itu izdriyah ya. Izdriyah ya. Dengan pandangan yang merendahkan. Gitu doang gitu. Baru hafal Quran, baru hafal matan-matan takrib, hafal alfiyah. Nih, ilmu saya ilmu makrifat lebih tinggi. Nah, ada perasaan-perasaan begitu di hatinya. Ya, hati-hati. Sudah diprank sama setan ya. Kalau kami dulu ketika dapat ijazah zikir dari guru, lalu boleh ngajarin zikir, itu ada pesan di bawahnya.
alai wa usika, aku wasiatkan engkau, kata guru kita, ya, dengan apa? Beberapa hal, diantaranya bihtiramil ulama wal fuqaha wa ahli al-Quran wa ahli al-hadis, untuk menghormati ulama, ahli Quran, ahli hadis. Itu ada pesan Pak ditulis dalam ijazah-ijazah yang saya terima dulu dari guru-guru saya. Fadlan 'anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung, ya. Hatta innal fallah, ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, dia tinggalkan bertaninya, ya. Lalu kemudian ikutin model-model begini, ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahkir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ciri-cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini anggap selain mereka ini dihijab, ya. Seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir, ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa indallah minal munafikin. Orang begini di sisi Allah munafik. Maka ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita, ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah? Karena setiap kali dapat ma'rifat itu girannya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nguji orang-orang berilmu. Jadi tugasnya Nabi Khidir apa, Pak? Balia bin Mulkan, nama kecilnya. Itu nguji ahli ma'rifat ini. Dia merasa sombong nggak dengan ma'rifatnya, ketipu nggak dengan jamaahnya yang banyak, ketipu nggak dengan baca kitab yang bagus, ketipu nggak dengan zikirnya yang Masya Allah. Didatangi nama Sayyidina Al-Khidir itu. Jadi Nabi Khidir ini menguji kerjaannya dari dulu. Ya, tugasnya menguji. Kalau lolos berarti lolos sama dia. Selevel Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Nah, orang-orang begini nih nggak lolos sama Nabi Khidir. Nggak lolos, Pak, orang-orang begini sama Nabi Khidir. Kenapa nggak lolos? Nabi Khidir itu ahli ma'rifat. Maka yang bisa mengakses beliau itu cuma orang-orang yang niat tulus, dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang ini kan sok tahu. Nabi Khidir ini akan mengajarkan orang bagaimana dirinya itu merendah di hadapan Allah, tidak menunjukkan bahwa dirinya ini orang hebat. Maka bikin ulah depan Nabi Musa. Maka saya nggak bisa bayangin, Pak, kalau Nabi Khidir itu nyata di depan kita, mungkin kita jadi kafir semua kali. Antum bisa bayangkan, Nabi Musa ini ahli hukum. Kalau ada bunuh orang, maka dihukum apa? Qisas. Ditunjukin itu di depan Nabi Musa. Ketemu anak kecil, ambil gorok, digorok sama Nabi Khidir. Kira-kira kalau itu kejadian sekarang, kita bilang itu apa? Maka wajar kalau kelompok-kelompok anti tasawuf ini benci sekali dengan sufi karena salah satu doktrinnya. Doktrin sufi apa? Meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau Nabi Khidir itu hidup, itu mereka mungkin jadi akfarul kufar, ya, menjadi orang paling kafir nanti. Bisa nggak dibayangin tuh? Antum ngelihat ada orang bunuh orang lain, itu opini kita apa? Ini aja pembunuhan 6 orang di tol kan masih simpang siur, ya. Yang pro polisi ngomongnya apa, yang pro FPI ngomongnya apa. Ya kita bingung juga opini mana yang benar, kan mainnya opini. Coba kalau main data kan beda. Jadi opini ini yang bikin rusak. Kayak kira-kira seperti itu. Baru kejadian kayak gini belum jelas diuntungnya gimana. Kalau kita ngelihat gimana kira-kira? Saya nggak bisa bayangin, Pak. Betapa kita nanti akan bilang, masa sih itu udah Khidir, nggak mungkin lah kita. Paling kita ngomong gitu nanti.
Makanya Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi di kitab Jami Usul Aulia belum mengatakan kalau ada orang debat kamu, caci maki kamu atau berulah depan kamu, gak usah ditanggepin. Siapa tahu dia Nabiullah Khidir. Itu kata Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi, dan beliau jangan salah, beliau ahli hadis. Beliau punya kitab takhrij hadis. Ya, salah satu imam orang Turki yang lama di Mesir. Ya, Ahmad Al-Ghumushqanawi. Ya. Saya punya sanad dengan jalur ada jalur Libanon, ada jalur Mekah. Yang jalur Mekah itu dari murid-murid Syekh Yasin ambil dari Al-Kausari kepada Muti'i kepada Ahmad Ghumushqanawi ini. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli qalbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat'in man wa lam yuhazzib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan Malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan, kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah. Firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara' wa rafadul ahkam wa sawwu binal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah, kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka sekarang yang halal haram, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama Ibahiyah ini kelompok ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar Pak, kalam mereka. Allah butuh nggak amal kita? Nggak butuh ya. Itu sudah apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente kok, ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul ala amal biljawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramalan fisik tuh nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Benar nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan ya kita nggak perlu berarti ya, beramal secara fisik. Nah ini kalam-kalam mereka. Nah ini juga sufi-sufi prank ini Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin. Mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir, jadi nggak masuk lagi. Nah, maka ini kata kunci Pak. Setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilah. Iya, inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Apa kata beliau? Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, Ana Rabbuk, akulah Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum Syekh Abdul Qadir. Ya ente iblis. Hanya iblis yang ngomong begini gitu. Karena ilmu hakikat setinggi apapun ujiannya di syariat.
Masih banyak. Jadi tasawuf ini hati-hati. Gimana cara untuk tidak terjebak? Cari guru yang bersanad, yang dia dapat ijazah sahih dari gurunya, akidahnya Ahlus Sunnah, dan memilih mazhab salah satu dari mazhab yang ada, ya, mazhab yang 4. Begitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khani dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah memberikan guidance buat kita. Jadi dicari di ini guidance-nya kira-kira seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ketemu sufi-sufi prank apa sudah tahu lah, ya. Dan ghururul mutasawwifah ini agak berat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling mulia. Nah, ini yang paling problem dari mereka, ya. Oke, kira-kira cukup, Pak, ya. Saya lupa bahas tentang nafs, ya. Udah syuruk, Pak. Salah satu kajian mereka itu tentang maratibun nufus, martabat jiwa. Ada yang pertama, ya, karena ini penutup kita tambahin aja, Pak, nggak apa-apa. Pertama yang paling basic itu al-ammarah bisu. Ammarah itu bukan amarah. Ammarah dari kata ammara yu'ammiru, ya, ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya melakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu sekarang atau nanti, lagi di masjid aman, ya. Paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah. Lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya. Kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya? Kok saya begini ya? Kok saya begini? Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu gak belajar ilmu ini? Kok gak mengamalkan ini? Nah, ini saya berikan paradigma baru, Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal, ya. Betul, jazaa'an bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, oke, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq, mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka satu rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang, nah begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah, ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat, lebih baik orang ahli ilmu belajar 1 bab. Kira-kira begitu, ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada 2 versi. Pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu, jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu 1 rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak, Pak. Dia amalnya penting sedikit, tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede. 1000 rakaat Bapak berapa hari, Pak? Amal mereka cukup satu rakaat. Nah, ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah.
Kalau qalbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada qalbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetarlah qalbunya. Muncullah surah Al-Anfal, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Itu baru level ketiga, Pak. An-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya takwa. Takwanya qalbu itu menyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi mutmainnah. Artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir qalbu. Kalau zikir qalbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dasar. Dulu ada seorang hafiz punya murid. Murid-murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah ya. Ditelepon lama sama gurunya nih, "Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir?" gitu. Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawab sama orang ini, "Loh Ustadz, inti Quran kan zikir." Maksudnya, kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Oh gitu ya? Bisa ada jaminannya nggak? Nanti dia nggak ninggalin hafalannya. Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini. Dia kalau zikir qalbu itu nggak perlu takrir banyak-banyak, Pak. Kalau mau khataman, dia ingat sebentar aja langsung datang semua tuh Qur'annya. Nah, jadi jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan, nggak bertentangan, justru matching. Ilmu zikir nih bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak, Tat? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngapal kan nggak langsung ngapal, dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu, ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi betul-betul dibuat orang ini merendah, istiqomah dia di situ, dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir qalbu tuh Pak. Ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang qalbunya. Kalau mardiyah ini Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di qalbu. Zikirnya adalah zikir mengingat, zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di makom al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok Pak ya. Ya, itulah kita ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustaz Harun, masih perlu nggak bilang Ustaz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu nggak? Kan nggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustaz Harun kan gitu. Di mana sih Ustaz Harun? Kita nyari kalau orangnya nggak ada di depan. Kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani, sama. Yang sudah sampai insan kamil ini, atau minimal muraqabah, radiyah, mardiyah ini, dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada. Kecuali dia ngajar orang. Di kalbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim, zikir berkontinu.
dengan diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud. Nah, ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami, kalau sudah ketemu yang disebut, maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai, masih nyebut-nyebut nama kiai depannya, itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf, dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir, padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah. Dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing, kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik ke Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak wasehan, ya mau nggak apa-apa pak. Kita belain wansehan, kita disebut gila sama orang pak ya. Terima kasih, emang kita lagi gila belajar ya. Dulu saya menganggap wansehan itu gila beneran, tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub, kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf, yang kedua ini Habib Wan Sekhan ini, Habib Sekhan. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sekhan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa itu ya. Cukup pak. Ada yang mau dikonfirmasi? Ditanya? Muhammad bin Wahab sendiri itu ada kekeliruan pak. Ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, beliau menerima secara gamblang trilogi tauhid Ibnu Taimiyah, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, lalu membatalkan sifat 20. Ya, itu aja problemnya. Tapi beliau berguru kepada orang-orang itu gitu, Sufi dan Asy'ariyah. Kan Imam Sindi tadi, Hayat As-Sindi itu seorang Asy'ariyah. Lalu dia punya guru namanya Ibnu Abdul Latif. Ya, ada beberapa gurunya Asy'ariyah, Syafi'iyah, Muhaddis. Kita cerita begini nggak bakal dipercaya sama mereka. Padahal kitabnya jelas, bukunya ada, yang nulis juga guru-gurunya, Bin Bas, Utsaimin. Apalagi di zaman itu sudah ada yang nulis. Itu kekeliruan pertamanya. Kekeliruan keduanya masih ada lagi. Apa kekeliruan keduanya? Beliau menerima kerjasama dengan keluarga Saud untuk keluar dari Daulah Utsmaniyah. Ini kesalahan yang fatal. Fatal. Ternyata keluarga Saud itu didatangi oleh penjajah Inggris, diiming-imingi. Jadi waktu itu orang Inggris ini kan kepalanya banyak pak. Ada yang ditaruh ke pemerintahan syarif di Makkah, namanya Syekh Syarif Al-Hashimi ya. Jadi di Makkah itu sudah ada raja lokal yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah, kemudian terpisah ketika Utsmaniyah mulai goyang. Nah, keturunannya ini kemudian yang ada di Yordan sekarang. Makanya mereka belakang namanya Al-Hashimi kan, yang Yordan. Ini pun lagi mau diobrak-abrik sama Yahudi pak. Karena Yordan lagi kacau juga nih. Tinggal Saudi pak yang belum diacak-acak. Ya. Tinggal nunggu yang disebutkan di hadis itu. Jika pemimpin di Arab ya terjadi konflik, udah nggak lama Dajjal keluar pak. Mungkin pidato Dajjalnya dulu kali ya. Ya, itu awalnya. Tapi gimana? Walaupun itu fatal, itu skenario Allah. Karena Daulah Utsmaniyah ini walaupun ada prestasi di zaman Muhammad Al-Fatih dan lainnya, tapi itu kan zaman-zaman otoriter semua. Dan zaman otoriter itu berlanjut sekarang di Saudi. Saudi sangat otoriter. Mana mungkin ada pengajian seperti ini di Saudi? Nggak ada. Bapak buat pengajian di luar corona loh pak ya, itu bisa ditangkap, bisa dibubarin. Makanya guru-guru kita di sana sekarang untuk menerima tamu itu susah.
buat pengajian terbuka itu susah. Boro-boro buat maulidan terbuka. Maka seharusnya salah satu tokoh Habib kita yang pernah di Mekah bersyukur, karena selama di Mekah dia nggak bisa buat maulid, nyampe di sini bisa buat maulid. Seharusnya dia bersyukur. Ya, nggak bisa Pak kita buat pengajian di sana kalau nggak dapat izin dari pemerintah. Waduh, parah di sana, otoriter sekali. Untungnya sekarang Muhammad bin Salman ini dia ngerti Wahabi ini siapa. Cuma kan dia juga, kita nggak tahu isi otak dia apa kan? Ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu dia lagi dekat sama siapa. Dan dia mengatakan Wahabiyah adalah senjata pemikiran perang Amerika melawan Rusia. Dan itu sudah berhasil. Skenario ini berhasil di Yaman, berhasil di Suriah. Suriah udah hancur, Irak udah hancur. Mau Pak dibuat negeri seperti itu, negeri kita. Makanya sekarang coba lihat, Syiah benci sekali sama Salafi, dan Salafi mengkafirkan Syiah. Begitulah terus. Lalu kita yang Ahlus Sunnah ini dipaksa untuk ikut salah satunya. Mau? Caranya gimana? Buat stigma orang-orang Ahlus Sunnah ini pro Syiah, dan orang-orang awam yang jahil ini kemudian jadi pengikut Wahabi. Akhirnya jamaah awam benci sama ulama-ulama aswaja yang Ahlus Sunnah karena dianggap Syiah. Nah, ini hati-hati nih, ya. Dan yang paling untuk dua aja, NU Muhammadiyah, kan gampang, ya. NU Muhammadiyah yang akan dimasukin, karena resource keulamaan ala santri di Muhammadiyah itu sangat tidak mencukupi. Itu mereka bisa masuk Pak di situ. Pesantrennya Muhammadiyah kan nggak ngaji kitab kayak di NU. Nah, NU ini susah ditembus. Maka dicarilah agak mirip-mirip. Nah, itu Syiah palsu itu. Sehingga dibuatlah skenario nanti ada NU apa gitu. Jadi saran saya kepada guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang alirannya, saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah Pak. Jadi saya nggak ada urusan. Saya mencintai NU dan Muhammadiyah. Kalau antum mau beda dengan pimpinan NU Muhammadiyah silakan. Tapi jangan buat Muhammadiyah baru, jangan buat NU baru. Karena kalau antum buat NU baru, Muhammadiyah baru, itu mereka tepuk tangan. Yang bikin NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama. Yang bikin Muhammadiyah temannya Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan, ya rahmatullah alaihima. Itu wali-wali Allah semua itu Pak, mereka, ya. Mereka ini membuat tulus, lalu kita buat yang baru. Oh Ustadz, niat kita mau meluruskan. Enggak, kita paham maksud antum itu mau meluruskan NU, tapi ente siapa bisa ngelurusin NU? Gitu. Gus juga belum tentu, Kiai juga belum tentu didengar sama orang. Jadi saran saya satu aja, kalau mau beda dengan NU, beda aja sama pimpinannya. Itu kan struktural. NU kan ada NU Tanzim, ada NU Kultur, ada NU ala santri, pesantren. Jangan coba kacaukan ini. Benteng kita Pak, ini bolehlah saya bertahadus bin nikmah. Benteng kita di Indonesia dua itu, Muhammadiyah, NU. Kalau orang sudah mulai merusak ini, siap-siap negara ini akan, dan saya khawatir dalam waktu nggak lama ini akan muncul. Nanti anak-anak muda berani kemudian ngejekin Kiai NU, orang NU benci ke Muhammadiyah, begitulah. Nanti muncul wujud asli mereka-mereka yang memecah ini, yang kelompok yang tadi itu, yang saya cerita tadi di Riau itu ya, yang mengatakan NU sesat, Muhammadiyah sesat. Jamaah tabligh dia balik-balikin Pak, jamaah tabalik. Astagfirullahaladzim. Ini udah mulai nunjukin nih mereka siapa dirinya. Kemarin saya cerita, mereka ini mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ya. Sebelumnya mereka parno ya, menganggap kalau lagu Balonku Ada 5 itu penghinaan terhadap Islam. Kan kacau itu. Astagfirullahaladzim. Ini jadi kita sudah mulai darurat pemikiran. Kalau corona bisa dihadapin pakai masker Pak, bisa divaksin, bisa dibawa ke rumah sakit.
Kalau virus ideologi, virus mengenai pemikiran ekstrim, ini gimana caranya? Maka saya sarankan nanti ini masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah nanti. Kita buat daurah-daurah Ahlus Sunnah di sini nanti. Mau? Jadi nanti kita ajak orang-orang buat daurah kajian kitab Ahlus Sunnah di sini. Masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah, nggak mesti gede-gede Pak. Yang penting istiqomah ngaji kitabnya. Ya, di Riau saya buat, di Padang saya buat, ya, di mana-mana saya buat. Masa yang deket-deket sama kita nggak buat? Insya Allah nanti kita akan buat bertahap. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Sufi yang saya Ahlus Sunnah, akidah yang bertentang Ahlus Sunnah. Insya Allah ini benteng kita. Semoga Allah meridhai dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wal masyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna warham masyayikhana. Allahumma arhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi yang hadir, sayangi orang tua kami. Ya Allah, jagalah kami, jagalah negeri kami, jagalah orang-orang yang mengurus negeri kami, jagalah rakyat yang tinggal di negeri kami. Ya Allah, jika Engkau berikan bala bencana, jadikan bala bencana itu yang membuat kami sabar kepadamu. Ya Allah, jika Engkau berikan kami nikmat, jadikanlah nikmat itu menghantarkan kami kepada syukur kepadamu. Allahumma awsilna ila hubbik wa hubbi ma yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan cintamu ke dalam hati kami, dalam ruh kami, dan hantarkan kami cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, dan berikan kami ya Allah keistiqomahan beramal dengan amal yang zahir, amal akli, amal qalbi, amal ruhi yang membuat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Amin rabbal alamin. Taqabbal minna siyamana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.